Di Palembang ada Ampera. Di bawah Ampera banyak penjual buah. Saya akan memberi salam, yang menjawab salam kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Rami itu pengen masuk surga kalau Ustaz Amri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Yang kita hormati pemerintah Kelurahan Mulia Agung atau yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama cerdik pandai yang sempat hadir bersama kita di siang yang berbahagia ini. Dua keluarga besar yang saat ini sedang berbahagia, keluarga besar Kanda Muhammad Saring Haji Istamar dan keluarga besar Pak Abu Bakar sekeluarga beserta rombongan. Dan mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang pasti insya Allah kita semua dimuliakan dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingatkan kembali, tadi sudah juga diingatkan oleh MC kita, posisi kita masih dalam suasana khawatir terhadap pandemi virus corona. Jadi di kami itu di Kecamatan Banyuasin 3 selalu tiap bulan ada rapat lintas sektor namanya, antar kecamatan dan OPD yang ada, selalu mengingatkan agar menjalankan atau sosialisasi 3M, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan pakai jarak. Mengingatkan itu ya. Tapi kalau kita lihat dari atas panggung mungkin ini dimaklumi ya, suasananya. Tapi kata camat BA3, jangan sampai berkerumun dalam jangka yang panjang, dalam jangka yang lama. Benar kata Ustaz Amri tadi, virus corona itu antara ada dan tiada. Yang pasti kita semangat dan semuanya itu Allah yang mengatur. Jangan pula kita berkeyakinan kalau pakai masker semuanya bebas dari corona. Terlalu kecil kalau kita berkeyakinan bahwa masker bisa menyelamatkan kita. Selagi angin bisa kita hirup, maka virus itu banyak masuk. Nah itu kan ya, kalau maskernya tidak banyak lagi masuk angin, tidak banyak bernapas kita. Virus itu kan halus, dropletnya yang banyak dihadang dengan masker. Jadi benar-benar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di dalam program BKKBN itu ada juga salah satunya menjelaskan tentang ya pengaruh virus corona. Ya jangan pula kita meninggalkan keyakinan terhadap agama, pakai masker tapi tak ada doa, paling tidak pakai bismillah paling tidak. Kadang tak ada kita pakai masker tapi tak ada hubungan dengan Allah, minta hindarkan dari virus corona. Sama saja dengan mubazir sebenarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, berhubung kita diwanti-wanti jangan sampai berkerumun dalam jumlah yang banyak di waktu satu tempat yang lama. Jadi kami sudah setting ini sebenarnya. Jadi keluarga Pak Abu Bakar, keluarga rombongan dari Palembang, sengaja kita mohon datang dari pagi sebenarnya. Kira-kira jam 7 lewat dikit dari Kangnya datang pihak pesan kita.
Ya, takutnya terjadi macet karena di air batu sampai ke kilometer 12 tuh kadang-kadang macet total. Nah, itu kan. Jadi tapi setelah disetting seperti itu pun masih juga berjalan kita agak siang. Saat ini lah mungkin hampir jam setengah 12 ini kan. Nah, itu. Tapi sekali lagi terima kasih, insya Allah ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya tidak akan ceramah di siang hari ini. Cuma sedikit berbagi pengalaman. Pengalaman aku baru 18 tahun berkeluarga. Anak pertama baru kelas 3 SMA atau 3 alia saat ini. Jadi yang aku bagi itu dengan adik berdua nih, Be, gitu kan? Ya kalau ada juga manfaatnya untuk kita semua, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Hadinda Ahadu Akbar dan Ananda Widiarti. Saat ini bahagia, baru awal kebahagiaan. Kebahagiaan cara mereka ini sudah sarjana, tidak pantas lagi nak diceramai sebenarnya. Enak. Lebih baiklah kita sharing pendapat. Bahagia itu apa nih, benar ya? Kadang-kadang kita nih pengen bahagia, tapi bahagia itu apa sih bahagia itu? Nah, apalah, Dik? Manggilnya apa tadi tuh? Gendut. Edo, apa doa bahagia itu? Ya, menerima apa adanya. Bahagia itu menerima apa adanya. Nah, itu jawaban sarjana memang seperti itu ya, nak? Kadang orang meletakkan kebahagiaan tuh kalau kaya banyak duit bahagia, padahal banyak orang punya duit banyak, kekayaan melimpah ruah tapi malah cerai. Berarti kebahagiaan bukan di kekayaan. Pengetahuan banyak yang dari awal namanya gelarnya banyak, di ujung namanya gelarnya banyak, sarjananya tidak terhitung lagi. Berarti kebahagiaan bukan di pengetahuan. Ada juga yang cerai. Wih, kebahagiaan tuh ada di letak kiai dan ustadz. Ustadz Abdul Somad cerai. Iya. Agak aneh memang kebahagiaan tuh. Jadi kebahagiaan itu definisinya ketika kebutuhan kita terpenuhi, jadi perasaan kita tentram, itulah bahagia sebenarnya. Nah, kebutuhan untuk terpenuhi itulah prosesnya bagaimana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengalaman nih, karena kalau lihat dari pojok panggung sini, baik bujang gadis Palembang, bujang gadis Banyuasin, banyak nih. Kan paling tidak konsep awal untuk mencari jodoh itu kan 4 macam. Kepanjangan enggak cerita ini ya? Ya, tun kahul mar'a limaliha. Pertama ini untuk yang bujang gadis, karena banyak yang bujang gadis tuh, yang nyago-nyago kado itu. Ya kan? Cara mencari laki, cara mencari bini itu 4 macam. Atau yang nak mencari menantu. Nah, itu kan alternatifnya atau pilihan atau kriterianya. Pertama yang dijenguk bakal mantu tuh atau bakal bini, bakal laki itu adalah hartanya. Bukan hanya harta yang dimiliki, tapi galak tidak dia mencari harta. Kadang ada tuh kepengen nak lemak tapi dia penyungkan tuh aduh. Biasanya yang penyungkan tuh malah pikirin nerayang jauh ke angkasa biru sana. Oh, berhayal nak lemak bae begawi dah galak. Pengantin baru nih nak keras segalanya tenaga. Ayo. Ya. Jadi yang pertama itu ya kriterianya maksudnya. Terus yang kedua limaliha walina sabiha. Kriteria mencari mantu, mencari laki, mencari bini itu adalah karena nasabnya, zuriatnya orang baik, dan insya Allah juga dia akan memberikan keturunan yang baik. Alhamdulillah itu berdua insya Allah kufu kalian. Ini bapak-bapak keluarga besar Pak Abu Bakar, kali kedua saya berdiri di mereka berdua. Mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu sudah di kantor KUA. Penataran seperti inilah, gitu kan? Apalagi dia udah diwejangi oleh Pak Saibi tadi. Nah, mungkin ada macam sekot taklik loh. Oh iya, sebelum banyak cerita aku nanya be, malah ada poin-poin yang mereka ingat selesai ceramah kita nih. Yang disampaikan Pak Saibi tadi apa lah? Katik Huno kita banyak cerita, mencerita di masjid akad nikah tadi lupa. Menggauli istri dengan baik. Menggauli istri dengan baik bahasa Arab. Benar. Asosiasinya menggaul, bukan sekedar itu, menggaul itu maksudnya ya menggauli istri dengan baik. Si kuat tuh ending kan ya? Iya, sama lah, cak aku juga itulah yang kuingat biasanya. Tidak cak itu doh, ya dah. Tidak apa-apa, bagus lah itu ya dah. Mu'asyarah bil ma'ruf bahasa Arabnya di dalam sikot ta'li. Alhamdulillah kadang-kadang ketika ijab kabul itu yang diwejangkan itu lupa kalau nian. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. 2, pertama tadi untuk hartanya, kalau nak nyari mantu, nyari bini, nyari laki itu yang gadis-gadis tuh. Elah. Terus tadi itu lina sabiha wali jamaliha, karena kegantengannya dan kecantikannya untuk memperbaiki keturunan. Elah.
Ya, alhamdulillah nah, kalimat dua, uang buto kalau ngomong ke kalian ini uang yang jelek. Nah, ganteng, cantik. Bukan cuma ganteng dan cantik fisik, tapi mental, akhlaknya juga cantik. Insya Allah, insya Allah. Terus yang keempat, bizatiddin, paspar bizatiddin taribat yadaka. Nah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi cara mencari menantu, mencari laki, mencari bini itu 4 macam itu. Yang paling penting cari agamanya. Bapak Ibu, rombongan dari Palembang, keluarga besar Pak Abu Bakar, sungguh saya sangat bangga dengan Edo, dengan Ahadu Akbar. Jarang-jarang pengantin laki itu pajak hafal surah Ar-Rahman. Ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu kalau mencari menantu syaratnya di luar dari mahar itu hafal surah Ar-Rahman. Tapi kebanyakan nih kenyataan di kehidupan bukan itu persyaratannya. Pacak ngaji apa tidak tuh, wallahu alam terserah. Yang penting dia belaga apa tidak, ada dak motor, entah motor mulai kredit, boleh maling terserah. Itu kadang-kadang yang dilihat. Alhamdulillah, bukan ayo yuk minta yuk. Ini ayuku nih, jadi kami ini pemisahan, ini ponakan jadi hidup pengantin nih. Ayo yang minta ngapal dulu Ar-Rahman dia. Alhamdulillah. Ar-Rahman itu paling tidak ada 30-an kata yang berkata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa aduh? Mana ayat yang diulang-ulang itu? Nikmat mana Tuhanmu yang kau dustakan? Nah, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Maksudnya nikmat Allah itu lengkap dinyuk dengan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya ini. Ngapa tapi kita masih tidak bersyukur? Alhamdulillah surah Ar-Rahman hafal dan dijadikan itu bacaan ketika menjadi imam di dalam sholat. Nah ini juga nih praktik dalam pengalamanku ya, pengalaman berumah tangga kurang lebih 18 tahun. Untuk ngawali kegiatan baik itu kalau tidak ditekadkan dengan kuat bakal tidak terjadi. Contoh nak bangun ke laki, nak bangun ke bini semayang subuh misal, atau nak ngajak sholat, kalau belum pernah dilakukan keluh lidah ini nak ngomong ke lalu sholat belum, payo kita sholat. Jangan-jangan sampai punya anak, punya cucung, belum pernah kita ngajak orang sholat, ngajak istri, ngajak anak, ngajak cucung sholat. Kadang ngaji be dia tuh tidak tahu ngaji di mana. Anak cucung tuh, ustadznya beda tahu siapa baknya sama yeknya. Nah itu kan. Jadi biasakanlah dari pengantin baru nih adikku Indo, dia ngingetkan, saling ingatkan untuk ngajak sholat. Rengan kata, yuk kita sholat, suhur belum, ada waktu duha lah duha belum. Rengan itu, tapi kalau tidak dilakukan takkan pernah terjadi seumur hidup. Sudah 1 poin, konsep saya mencari bini. Jadi bini itu adiknya Kang Saring, ya. Nah, menurut saya 4 kategori itu ada di dia. Nah itu, alhamdulillah 18 tahun kami berkeluarga, walaupun ada terjal-terjal, alhamdulillah sampai hari ini kita merasa bahagia. Insya Allah sampai akhir hayat, dan itu juga yang kita harapkan dengan Ananda berdua. Amin ya robbal. Terus selanjutnya, kebahagiaan tadi kata Edo, kata Widiarti adalah ketika rasa tentram di hati. Nah rasa tentram di hati itu kalau kebutuhan hidup kita terpenuhi, kebutuhan makannya terpenuhi, kebutuhan primer bahasanya, kebutuhan yang paling pokok, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Kaget dulu Widiarti bercerita tentang kebutuhan nak beli motor, nak beli mobil, nak rekreasi, nak shopping ke mall. Kaget dulu. Ini kadang-kadang di kenyataan hidup kita ini Bapak seperti dijadikan kebutuhan. Oh mentang-mentang pengantin baru pergi rekreasi kemana-mana, ke mall, shopping dan lain-lain. Kagetlah dulu, itu kebutuhan bukan kebutuhan pokok. Nak belah das we, itu kan? Jangan itu. Jadi itu yang terpenting, terpenuhi kebutuhan pokok, barulah kita akan merasakan bahagia. Selanjutnya kebutuhan itu ada kebutuhan yang bukan zohir. Apa tuh kebutuhan yang bukan zohir? Kalau makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu kebutuhan zohir. Kebutuhan batin kita 1, agama 2, agama 3, agama. Oke, 1, 2, 3 agama. Bagus, dari agama itulah semuanya batin kita akan tentram. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketentraman batin itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
benar saya akui, benar, alhamdulillah. Makanya saya berkata tadi saya tidak ceramah, ya. Jadi hanya bertukar pikiran. Nah ini mungkin sebagai penutup cerita kita. Secara konsep kalian sudah bagus, sudah tertata rapi, tapi di perjalanan kehidupan rumah tangga tidak semua konsep itu terpakai dengan baik. Ada faktor-faktor X yang kadang-kadang membuat kita kesal, membuat rumah tangga kita justru tidak tentram. Entah itu dari tetangga, dari mertua, dari dulur, dan lain-lain, apalagi dari kawan-kawan. Aku pesan untuk keluarga Pak Abu Bakar, keluarga Kang Saring, anggapnya hari ini seluruh kita yang menyaksikan akad nikah Edo adalah menantu anak yang baik. Jangan dipuji dulu. Ini kadang-kadang tuh kayak ini, membahasa politik ini pencitraan. Tapi Edo, aku yakin ikhlas. Banyak teori pencitraan. Mentang-mentang baru kenal, baru berkumpul, sungkem dari awal, dari pintu pertama sampai ke dapur, sungkem dengan seminggu sudah kawin. Dak do bae nak diterjaknya mertua, nak ditendangnya, enak. Ada tuh, alhamdulillah di Palembang kati mungkin, di Mulia Agung juga kati. Di tempat lain banyak yang tak bertegur dengan mertua. Kira-kira di Palembang ada tak? Kati ya, alhamdulillah. Iya, sering kita tuh kan kebenaran saya kerjasama dengan KUA Banyuasin 3, Bading, BKKBN itu banyak pengaduan konsultasi cak itu. Awal-awal jadi pesanku kepada ibu, kepada ayo, jika pun baik jangan dulu dipuji. Ya, anggap ini ya biasa weh. Dan jika pun jelek jangan juga dikeji. Mungkin baru penyesuaian. Ini lo apa-apa, jahatnya nyesel aku punya menantu cak itu. Kangki dulu baru penyesuaian. Lah setahun, 2 tahun barulah itu akan kelihatan watak yang sebenarnya. Kalau pengalaman aku yakin mertua dari dol pihak inilah sudah saking berpengalaman. Aku baru 18 tahun, tapi pengalaman itu kadang-kadang justru dari konsep rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah justru berantakan karena faktor X tadi, gitu kan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesan terakhirku dan ini tolong diingat, saya yakin Edo dari bacaan surah Ar-Rahmannya sangat bagus. Widyarti saya tahu karena ya di tempat kita. Agama benar katamu adalah hal yang terpenting. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan anggap enteng agama, itu yang terpenting. Agama di dalam surah At-Tolak dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku asli Oki Bu, Pak dari Palembang. Kalau dari Mulia Agung nggak tahu galau. Biniku yang asli Pangkalan Balai, biniku yang adiknya Kang Saring. Saya tidak bawa apa-apa tuh. Saya tidak bawa apa-apa. Ini namanya cerita pengalaman. Dulu aku di Banyuasin itu di Pangkalan Balai, tamat kuliah, aku tidak ngerti pahat, aku tidak ngerti cangkul, aku tidak ngerti apa-apa. Tapi berkat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, secara zahir, secara batin saya merasa senang. Saya merasa bahagia. Apa itu? Pernah baca ayat itu? Kalau orang lama-lama dulu nyebutnya ayat 1000 dinar biasanya. Nah, kalau ngamalkan ayat itu katanya bakal jadi kaya. Sebenarnya anggap itu wallahu alam insyaallah terjadi, tapi prakteknya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di dalam setiap kehidupannya, jalan keluar dari setiap kehidupannya. Jadi intinya kita bertakwa. Takwa itu kan enteng nyebutnya. Tiap Jumat kalau kita lanang nih diajak oleh khotib, ayo kita tingkatkan takwa. Bagi yang senang Jumat kan diajak terus itu. Jadi takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu ngerjakan perintah Allah, nyawi larangan. Di mana saja kita hidup, merantau kemanapun, kalau dipakai konsep takwa, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan, insya Allah kehidupan kita bahagia lahir batin, bahagia dunia wal akhirah. Konsep sederhana yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kita baca terus. Al-Baqarah 201 itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap kita baca kalau kita nyebutnya doa sapu jagat itu. Tapi itu ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 201. Jadi kalau nak bahagia itu konsepnya di situ dong. Pengen bahagia dunia, apa kebutuhan dunia lengkapi. Cari dengan proses yang bagus.
Pengen bahagia di akhirat, apa yang dibutuhkan di akhirat lengkapi, kerjakan dengan bagus. Waqina azabannar, maka kita akan tentram, terhindar dari siksa api neraka. Mungkin itu saja Bapak Ibu, konsep kehidupan sederhana. Boleh kayak jalan-jalan ke rumah dak Bapak Ibu, ya dak. Menak bebaso mamang dengan aku nih. Ya dak, bebaso sini lele. Istimewanya kita wong Jawa nih betina lanang lele kalau manggilnya. Ada kata uak mamang paman bebe. Kan? Bapak Ibu gua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu sajalah pengalaman singkat, mudah-mudahan. Tapi saya sangat yakin kemampuan kali dari segi pendidikan, dari segi etos kerja, insya Allah untuk mencapai rumah tangga yang bahagia lahir batin, sakinah mawaddah warahmah tidak akan sulit kalian gapai. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekali lagi kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.